Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube di mana saja pun Anda berada, kembali kita bertemu dalam ceramah yang bersambung terus ini. Dan saat ini sampai kepada bagian yang ke-17 dengan tema kebenaran menurut konsep Islam. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita mendengar bahasa demi kebenaran. Dan ditambah pula keadilan. Jadi demi kebenaran dan keadilan. Atau juga bisa demi keadilan dan kebenaran. Seakan-akan bahasa ini ikon pemungkas untuk menyatakan bahwa sesuatu itu berada dalam kebaikan. Ini prinsipnya. Tapi saudara-saudari, mengertikah kita bagaimana sesungguhnya konsep kebenaran menurut pandangan Islam? Saudara-saudari, konsep kebenaran menurut pandangan Islam adalah segala sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, itulah kebenaran. Kita ulangi, segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, itulah kebenaran. Ini konsep Islam. Kita tidak menyebut konsep-konsep lain. Karena manakala kita sebut konsep lain, bisa saja nanti saling berbenturan. Artinya kita orang Islam bicara kepada orang Islam. Jadi segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya itulah kebenaran dan itulah yang kita terima. Itulah yang kita patuhi. Itulah yang kita camkan. Itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin, kata Allah. Kebenaran itu sesungguhnya datang dari aku. Maka janganlah kalian ragu. Jelas-jelas Allah memastikan yang dari Allah adalah kebenaran. Kemudian Allah titipkan Islam, agama yang benar, kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi titik tumpunya kebenaran itu adalah pada agama Islam. Karena di dalam agama Islamlah adanya firman-firman Allah, yaitu dalam Al-Quran Karim dan sabda-sabda baginda. Hal ini sesuai juga dengan yang disabdakan baginda Nabi kita, bahwa al-Islamul a'la la yu'la alaih. Islam itu tinggi,
tiada yang lebih tinggi darinya. Jadi, apanya yang tinggi? Segalanya. Wawasan tentang Islam. Kita ulangi, wawasan yang ada dalam Islam. Ilmu yang ada dalam Islam. Marwah yang ada dalam Islam. Semuanya tinggi. Hanya orang-orang yang berilmu tinggi yang mampu untuk mengetahui bagaimana tingginya Islam dan sesuainya Islam menurut konsep zaman ke zaman. Saudara-saudari, tapi meskipun demikian, kalaulah hati kita dipenuhi dengan hubbud dunia, cinta kepada dunia, hanya memperturutkan hawa nafsu, memperturutkan memperturutkan bisikan iblis laknatullah yang bersarang di hati kita, sehingga bisa-bisa kita bantah konsep kebenaran tersebut. Kita tidak percaya pada adanya hari akhirat, adanya sorga, adanya neraka, dan lain sebagainya. Ini sudah jelas. Berarti kita sudah lari daripada nilai-nilai kebenaran. Hati-hati saudara-saudari. Kalau kita tidak menganggap bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah kebenaran, berarti kita sudah lari dari konsep Islam kita sendiri. Jadi saudara-saudari, kadang-kadang kita heran. Dari mana jalannya kita tidak mengakui firman-firman Allah? Ilmu Allah itu tinggi, saudara-saudari. Dialah yang menciptakan alam yang terbentang ini. Dialah yang menciptakan bumi yang terhampar ini. Dialah yang menciptakan lautan, gunung, awan, langit, danau, goa, sawah, sungai, lembah, dan lain sebagainya. Sungguh, kalau kita kalikan dengan ini, apa sih artinya kita? Apa sih ilmu kita? Seperti ceramah yang lalu, jangankan menciptakan alam, saudara-saudari, membuat kaki nyamuk saja pun kita nggak bisa. Ayo, bisa kita bikin kaki nyamuk? Nggak bisa. Jadi kalau kita lah ini tidak berilmu, kenapa kita mau? Kenapa kita kok lancang membantah firman Allah? Khususnya tentang adanya hari akhirat tadi. Ada saudara-saudari yang beranggap demikian. Ada. Seakan-akan menganggap bahwa akhirat itu hanyalah ramalan masa depan. Ada saudara-saudari. Jadi kadang-kadang kita terpikir, yang punya pola pikir seperti ini, apa kira-kira dia merasa begitu anak Adam ini mati, dikubur, lalu semua jadi batu, dan dunia inilah kehidupan yang sebenarnya? Sungguh tak masuk akal. Tak logika, saudara-saudari. Mari kita perhatikan bagaimana kondisi kehidupan di bumi saat ini. Begitu banyaknya terjadi ketidakadilan. Ada yang orang hidup dalam kemewahan, bergelimang dengan harta benda, kehormatan. Sementara ada sebagian manusia lain yang hidup dalam kesengsaraan, beraur air mata. Hidup dalam kehinaan, dihina orang, dilayasi orang. Karena keadaannya yang serba kekurangan itu. Perhatikan juga
Ada orang yang tubuhnya segar bugar, sehat, sempurna. Sementara ada sebagian manusia lainnya yang tubuhnya cacat fisiknya cacat. Di mana mereka mendapatkan keadilan? Di akhirat, saudara-saudari. Jadi kalau setelah mati nanti, kita di semua jadi batu semua. Masya Allah, saya nggak percaya itu. Barangkali orang-orang yang bijak lainnya nggak percaya itu, saudara-saudari. Ke akhirat itu ada, dan disitulah kehidupan yang sebenarnya sebagai kehidupan penentu nasib kita, saudara-saudari. Jangan saudara-saudari kira mentang-mentang hidup di atas dunia ini saudara-saudari bahagia, bahwa di akhirat nanti saudara-saudari bahagia. Belum tentu, saudara-saudari. Bahkan bisa sebaliknya. Orang yang hidup dalam penderitaan di dunia ini, di akhirat nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Dan kebahagiaan yang kekal, yang tidak ada mati-matinya. Maka dari itu, saudara-saudari, mari kita mengacu pada konsep kebenaran menurut pandangan Islam tadi, yaitu segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, itulah kebenaran. Dan itulah sesungguhnya kebenaran menurut konsep Islam yang kita anut ini. Ya terserah. Kalau kita masih mengaku sebagai orang Muslim, ya kita harus seperti ini. Tapi kalau kita tidak mengaku lagi sebagai seorang Muslim, tentunya kita menganggap remeh. Segala firman sabda kita remehkan saja. Jadi semua itu tergantung hati. Jadi saudara-saudari, saling mengingatkan kita. Selagi nyawa masih ada di badan, marilah kita patuhi tuntunan agama ini, yaitu memperhatikan nilai-nilai kebenaran menurut konsep Islam tadi, saudara-saudari. Jadi apapun kita, di dalam kebenaran itu tersimpan hati-hati yang suci. Artinya, kalau hati kita tidak suci, tidak akan mampu mengakui kebenaran tersebut. Apabila hati kita telah suci, insya Allah segala firman dan sabda sedikit pun tidak kita tampik. Tapi manakala kita lebih menghiraukan, lebih mengindahkan, lebih mempedulikan bisikan-bisikan iblis yang hubud dunia, mengajak kita kepada cinta dunia ini, maka jangankan bicara tentang akhirat, untuk mengingat mati saja pun kita takut. Inilah bahayanya, saudara-saudari, manakala kita telah terjatuh, tergilas oleh roda-roda kehidupan dunia yang begitu ganas ini, dan dibalut oleh debu-debu dan daki-daki dunia, yang sesungguhnya semua itu adalah misteri dan teka-teki yang sulit untuk dijawab oleh orang-orang yang cerdas. Kita kan tidak tahu nih, saudara-saudari, bagaimana keadaan kita di akhirat. Ya itu tadi, mari kita membenarkan kebenaran dalam konsep Islam tadi. Bayangkan saudara-saudari, berapa orang di antara kita, saudara-saudara kita, teman kerabat kita, yang sekarang telah berangkat meninggalkan dunia ini. Kita kan tidak tahu apa kabar mereka, bagaimana keadaan mereka. Jadi kenapa kita katakan bahwa mereka sekarang ini tidak ada perhitungan apa-apa? Dari mana? Konsep dari mana kita tahu? Jadi kalau kita menganggap bahwa
konsep kebenaran menurut Islam itu hanyalah khayalan, berarti kita jadi budak-budak iblis laknatullah. Telah terbujuk rayuan dunia yang sesungguhnya sangat tidak masuk akal oleh orang-orang yang cerdas. Saudara-saudari, keyakinan akan kebenaran tentang konsep Islam ini terhimpun dalam keimanan. Dan keimanan terhimpun dalam takwa. Sebagaimana sepotong-sepotong kita dengar nyanyian dari Rhoma Irama. Siapapun kita, marilah kita menjadi orang yang bertakwa. Anda seorang pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Anda seorang petani, jadilah petani yang bertakwa. Anda seorang apapun, jadilah apapun yang bertakwa. Menjadi pejabat yang bertakwa. Menjadi seniman, jadilah seniman yang bertakwa. Dan lain sebagainya. Karena itu, saudara-saudari, marilah kita camkan ceramah ini, pikirkan dalam-dalam dengan satu kesimpulan bahwa kebenaran yang sesungguhnya itu adalah segala sesuatu yang difirmankan Allah dan yang disabdakan Rasulullah. Itulah kebenaran. Maka menjadilah kita orang yang benar di dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, bahasan kita tentang tema kebenaran menurut konsep Islam nanti akan berputar ke sana juga. Jadi, walaupun sedikit ceramah kita ini, tapi insya Allah kita akan gali dan kaji yang inti-intinya saja. Sampai nanti masuk kita ke bagian yang ke-18, insya Allah kita ambil tema keadilan menurut konsep Islam. Bagaimana pula keadilan menurut konsep Islam? Kebenaran menurut konsep Islam hari ini sudah kita bahas. Dan insya Allah pada bagian yang ke-18 nanti keadilan menurut konsep Islam. Tapi apapun ceritanya, saudara-saudari, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, pribadi-pribadi yang patuh kepada nilai-nilai kebenaran itu. Yaitu sekali lagi kebenaran menurut konsep Islam. Agar kita selamat di dunia ini, bahagia hidup di akhirat. Barangkali cukup demikianlah ceramah kita pada bagian yang ke-17 ini. Tapi apapun ceritanya, saudara-saudari, bantuan saudara-saudari tetap diharapkan. Mohonlah di-subscribe ceramah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat di dunia sampai ke akhirat. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bisa menjadi nilai pahala bagi kita pribadi dan juga pada saudara-saudari sekalian. Inilah yang kita harapkan. Apalah artinya dunia ini, saudara-saudari? Hanya sementaranya kita. Apa yang dapat kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Sesuai dengan apa yang kita dengar, sesuai tuntunan agama. Kata baginda Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa-apa yang dariku itu walaupun satu ayat, walaupun sepotong ayat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Cukup demikianlah
yang dapat kita sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.